Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier ya, di mana yang akan kita bahas nanti adalah sebuah kasus-kasus atau ada 3 soal yang akan kita selesaikan nantinya. Oke, bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan mudah ketiga soal yang sudah saya persiapkan ini. Ini adalah soal yang pertama, di mana kita mempunyai sebuah pertidaksamaan 2x-3 kurang dari sama dengan 13, kemudian lebih besar sama dengan 5. Jadi nanti bagaimana kita bisa menggunakan model persamaan linear seperti ini. Tapi sebelumnya saya akan menyinggung sedikit tentang apa sih yang dikatakan sebagai pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear itu adalah sebuah bentuk pertidaksamaan di mana pangkat tertinggi dari X-nya itu adalah satu atau linear. Misalnya, nanti berupa garis. Kalau kita ubah menjadi sebuah ini ya, persamaannya itu dia akan menjadi sebuah garis grafiknya. Jadi model-model pertidaksamaan linear itu pangkat tertinggi dari X-nya itu sama dengan 1. Ya. Dan sekarang kita mempunyai pertidaksamaan 2x min 3 kurang dari sama dengan 13 lebih besar sama dengan 5. Kita akan coba selesaikan. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan ya ketika kita ingin menyelesaikan yang namanya pertidaksamaan linear, maka kita harus mengelompokkan di mana antar variabel yang ada variabel x dan yang konstanta itu kita kelompokkan dalam satu sisi. Nah, kalau misalkan di sini ada 3 sisi, berarti nanti di sisi kiri itu kita kelompokkan konstantanya, kemudian bagian tengah itu adalah variabelnya, kemudian di kanan juga konstantanya. Nah, untuk itu awal yang harus kita selesaikan adalah bagian tengah ini akan kita jadikan khusus untuk yang memuat variabel saja, x-nya saja ya. Nah, sehingga untuk mengeliminasi min 3 itu kita perlu tambah 3, karena min 3 ditambah 3 itu sama dengan 0 kan ya. Jadi kalau tengah ini kita tambah dengan plus 3, maka sisi kiri juga kita tambah plus 3, sisi kanan juga kita tambah plus 3. Nah, hasilnya adalah 13 ditambah 3, 16. Ini X, min 3 plus 3 hasilnya 0, tinggal 2X. 5 plus 3 sama dengan 8. Ya, ini pertidaksamaannya. Kemudian karena di sini ada 2X, maka kita akan jadikan X saja. Caranya bagaimana? Caranya ini harus kita bagi 2. Kalau ini kita bagi 2, maka sisi kiri juga kita bagi 2, sisi kanan juga kita bagi 2. Oke, hasilnya 8 X, bacanya dari tengah ya, X kurang dari sama dengan 8, lebih besar sama dengan 4. Karena ini 4-nya ini lebih kecil dibandingkan 8, maka kita balik. Jadi kita balik menjadi X lebih besar sama dengan 4, kurang dari sama dengan 8. Sehingga kalau unan penyelesaian ini kita gambar di dalam sebuah garis bilangan, maka bentuknya itu seperti ini. Jadi 4 dan 8 ini kita jadikan sebagai pemecah, titik-titik pemecah pada sebuah garis bilangan. Dan notasi-notasi bilangan bulat penuh dan bilangan bulat kosong itu menunjukkan ketika penuh seperti ini, maka 4 itu termasuk dalam himpunan penyelesaian. Jadi kalau ini gambarnya penuh seperti ini, maka 8 itu juga masuk dalam himpunan penyelesaian. Itu biasanya dilambangkan dengan tanda kalau enggak lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ada sama dengannya. Itu biasanya notasi pada bilangan, garis bilangan itu adalah titiknya itu adalah titik penuh, bulat penuh. Itu menunjukkan bahwasanya pada titik itu angkanya, titiknya itu masuk dalam himpunan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 48. Nah, ini juga kalau kita tulis di dalam sebuah bentuk interval ya, notasi interval, maka kurung dengan garis lurus kurung seperti ini ya, model kurung seperti ini menunjukkan 4 itu masuk dalam himpunan penyelesaian. Tapi kalau kurung yang bundar, setengah bundar gitu ya, setengah bulat yang model bulat itu berarti
nanti angkanya itu tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Begitu ya. Nah, itu contoh yang pertama. Gimana kita bisa menyelesaikan sebuah ketidaksamaan. Kemudian yang kedua, kalau saya mempunyai pertidaksamaan min ini ya 6 min 4x kurang dari min 2, lebih besar ya, lebih besar dari min 2 kurang sama dengan 8. Jadi di sini ada tidak ada sama dengannya, di sini ada sama dengannya. Nanti akan kalian bisa bandingkan notasinya untuk ketika kita menulis dalam bentuk sebuah notasi dalam bentuk interval atau selangnya. Nah, untuk menyelesaikan model seperti ini sama seperti tadi ya, tahapan-tahapan kita yang tengah ini kita jadikan khusus untuk suku-suku yang mengandung variabel, sedangkan di sisi kiri itu khusus untuk konstanta, sebelah kanan juga khusus konstanta. 6 ini harus kita eliminasi misalkan. Nah, kalau untuk mengeliminasi 6 harus kita tambahkan 6. Nah, istilahnya kan seperti itu kan ya. Jadi kita eliminasi 6-nya, kita ini kan min 6 kan, min 2, min 6, min 8, 8 min 6, 2. Langsung ini ya, kita langsungkan ini min 4. Kemudian ini kita kalikan. Jadi sebuah pertidaksamaan itu kalau kita kalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah. Ya, jadi kalau sebuah pertidaksamaan itu kalau kita kalikan dengan bilangan negatif kurang dari 0, maka tandanya itu akan berubah. Ya. Nah, kalau di sini kita kalikan dengan min 1, maka dia akan min 8 kali 1 8 ya. Tandanya ini berubah menjadi lebih besar. Ya, 4x ini dikalikan min 1, ini juga dikalikan min 1, maka tandanya juga akan berubah menjadi lebih besar sama dengan min 2. Nah, karena ini lebih kecil, maka kita akan balik. Jadi 4x lebih besar sama dengan min 2 kurang dari 8. Ya, nah, sehingga hasilnya adalah, kalau ini kita jadikan x, maka ini kita bagi 4 ya, kita bagi 4, ini kita bagi 4, ini kita bagi 4. Ya, nah, sehingga hasilnya adalah min setengah, kemudian x, 2. Jadi X lebih besar sama dengan min setengah kurang dari 2. Kalau kita gambar di dalam garis bilangan ya, nah itu modelnya seperti ini. Lihat ya posisinya. Jadi ada dua titik yang berbeda. Di sini min setengah itu menunjukkan ikut di dalam himpunan penyelesaian. Sedangkan 2 ini tidak ikut dalam himpunan penyelesaian. Sehingga kalau kita tulis di dalam notasi selang atau interval itu seperti ini. Nah, bedaan ya. Jadi tanda kurungnya itu garis tegak lurus seperti ini. Kalau ini ada melingkar seperti ini. Nah, ini menunjukkan 2 itu tidak ikut dalam himpunan penyelesaian. Sedangkan ini setengah itu ikut dalam himpunan penyelesaian. Kalau digambar di dalam garis bilangan itu menunjukkan ini titiknya itu penuh. Sedangkan ini satu. Oke. Oke, kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu misalkan saya mempunyai sebuah bentuk pertidaksamaan 6 min 7x lebih besar sama dengan 2x min 4 kurang dari sama dengan 3x plus 6. Jadi di sini juga ada variabel x, di sini juga ada variabel x. Nanti bagaimana kita bisa menyelesaikan model seperti itu ya. Nah, ini kemudian untuk menyelesaikan model seperti ini kita bagi menjadi dua bagian ya. Kita bagi menjadi dua bagian. Kita tidak bisa menyelesaikan secara langsung model seperti ini. Jadi ini nanti kita akan selesaikan terlebih dahulu dari sisi kiri, kemudian baru itu setelah dari sisi kanan ya. Nah, sekarang kita selesaikan dari sisi kiri dulu. Jadi bagaimana 6 min 7x itu lebih besar sama dengan 2x min 4. Ini kita selesaikan ya. Oke. Nah, ini sama seperti konsepnya itu, sama seperti tadi yang mengandung variabel kita jadikan satu dalam satu sisi, konstanta kita jadikan satu dalam satu sisi ya. Nah, ini yang 7 ini kita pindah ke sini, yang 4 kita pindah ke sini. Atau sebenarnya konsep dasarnya itu adalah ini ditambah min ditambah plus 7, di sini juga ditambah plus 7. Istilahnya kan seperti itu. Kemudian ditambah 4 ditambah 4.
Sehingga min 7-nya tereliminasi, min 4-nya juga tereliminasi. Tinggal 2x plus 7x kurang dari sama dengan 6 plus 4. Oke ya. 9x kurang dari sama dengan 10. Sehingga x-nya adalah 10 kurang dari sama dengan 10 per 9. Oke ya. Ini untuk sisi yang kiri. Sekarang kita kerjakan yang sisi kanan. 6 min 7x kurang dari sama dengan 3x plus 6. Ini kita kerjakan. Ya. Nah, setelah itu kita kumpulkan sama tadi yang ada variabel x-nya itu kita jadikan satu sisi. Ini kita sini istilah mudahnya itu kita pindahkan ya. Kalau melalui tanda-tanda ini ya aritmetik itu berganti tanda istilahnya kan seperti itu kan. Di sini plus 6 kalau pindah ke sini jadi plus 6. Harusnya kan negatif kan ya, negatif 6. Oke ya. Oke, min 7x min 3x kurang dari sama dengan min 6 plus 6. Oke, kemudian di sini min 10x kurang dari sama dengan 0 sehingga 10x. Nah, ini kita kalikan dengan negatif. Kalau kita kalikan dengan negatif atau ketidaksamaan kalau kita kalikan dengan bilangan kurang dari 0 atau negatif, maka tandanya harus berubah. Kita kalikan dengan min 1. Ini 10x lebih besar sama dengan 0. Jadi tandanya berubah. Sehingga x-nya lebih besar sama dengan 0. Kita mendapatkan 2x. Di satu sisi x kurang dari sama dengan 10 per 9. Yang satunya adalah x sama dengan lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kita gambar di dalam garis bilangan. Ya. Kita gambar di dalam garis bilangan. Karena apa? Karena ada dua tadi ya, dari sisi kanan itu kurang dari 10 per 9, sedangkan yang satunya itu adalah lebih besar sama dengan 0. Ya, kita gambar. Nah, yang kurang kemudian irisan dari keduanya itulah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Jadi antara 0 sampai 10 per 9 himpunan penyelesaiannya. Irisannya. Sehingga dari gambar ini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya itu adalah 0 sampai 10 per 9. Oke. Atau X lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 10 per 9. Oke. Nah, itu bagaimana kita bisa menyelesaikan yang namanya sebuah bentuk pertidaksamaan linear ya. Sangat sederhana. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.